Assalamualaikum, halo Mams. Jumpa lagi dengan aku, Mams Faiz Kenji. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari mara bahaya, dan serta dipermudah segala urusan dan pekerjaannya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya aku mau berterima kasih banyak sama teman-teman karena sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga hidupnya berkah selalu ya, amin. Dan yang baru saja menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat bergabung ya Mams. Dan aku selalu berharap dukungan dan support dari kalian agar aku lebih semangat mengembangkan kontenku dan membuat video-video yang lebih bermanfaat dan berguna untuk ibu rumah tangga yang produktif. Alhamdulillah ya teman-teman, aku masih bisa share kegiatanku hari ini, dan kegiatanku diawali dengan menggoreng telur dan mie jagung untuk makan pagi anakku, seperti itu ya kan. Di sini sekitaran pukul jam setengah 10 pagi ya teman-teman, karena tadi pagi kan anakku itu bangunnya jam 8 pagi, sudah minum susu formula, dan sekarang lah jam setengah 10-nya baru dia makan pagi ya. Seperti itulah setiap harinya. Oh ya, aku sedikit cerita ya Mams. Nah, di sini kebetulan semalam lah ya kan, ada yang chat ke DM, ada yang DM ke Instagram aku, dia bertanya seperti ini, Mams, apa enggak bahaya terus-terusan anaknya dikasih makan pakai telur? Nah, di sini aku mau menjawab ya, bukan aku tidak mau menerima komentar dari Bunda ya, aku nggak bisa memberitahu namanya siapa, yang pasti aku jawab dari video ini saja ya Mams. Sebetulnya aku itu bukan gak mau masak sayur seperti bayam, seperti ya kol, daun bunga kol, seperti itu ya kan Mams. Bukan aku gak mau, tetapi anakku yang gak mau Mams. Jadi kalau aku masakkanlah sayur seperti itu ya kan, jadi dia nggak mau makan. Nah, terserah kembali lagi ya kan sama anakku. Jadi dia maunya cuman makan pakai telur, sosis, sama kayak ini ya kan, mie digoreng seperti itu. Dia cuman mau makan sayur, itu sayuran cuman anak Jipang, seperti itu aja ya, anak Jipang, yang tahu kan anak Jipang. Jadi itu pun harus dipotong sekecil mungkin dipotong dadu seperti itu ya, dan dicampur telur juga. Bukan aku malas, dan aku tidak takut anakku kekurangan gizi ya Mams. Karena kenapa bilang aku ngomong seperti itu, karena anakku masih menerima asupan gizi dari susu formulanya itu ke tubuhnya. Jadi aku pun tidak takut kalau anakku ini kekurangan gizi ya. Dan minta maaf sekali sama Bunda yang mengirim DM sama aku. Bukan aku nggak mau menerima saran dari Mams ya, karena anakku sendiri yang nggak mau ya Mams, bukan aku malas untuk memasakkan sayur. Kepentingan anak dan kesehatan anak lah yang paling kuutamakan ya Mams. Nah, kalau dia mau, apa salahnya kita kasih ya kan. Dan kalau dia nggak mau, apa harus kita paksa sampai kita nangis-nangis? Nggak juga kan Mams. Nah, maka dari itu buat Bunda yang mengirim pesan sama aku, di sini sudah aku jawab jelas ya. Terima kasih ya yang udah perhatian sama aku. Dan mungkin para teman-teman agak heran ya, kenapa setiap aku mengasih makan anakku itu dia memegang HP. Nah, di sini supaya dia lahap makan dan dia mau makan, di sini nggak apa-apalah aku kasih dia main HP ya kan. Tapi mulai dari situ, mulai nanti setelah selesai menyulangi dia makan, HP-nya itu aku minta, dan satu hari dia aku batasi main HP hanya 2 jam dalam satu hari itu ya Mams. Tidak selamanya seperti itu, tidak sampai
pagi-pagi aja bukan ya Mams. Dalam satu hari itu cukup 2 jam aja dan biar dia tidak tergantungannya. Dan inilah salah satu cara aku ya Mams agar anak aku tidak bosan di rumah dan tidak keluar main-main sama temannya tanpa pengawasan dari aku ya, karena aku punya pengalaman pribadi yang sangat pahit ya. Istilahnya seperti trauma seperti itu ya Mams. Kenapa aku menyebutkan kata trauma, Mams? Nah, di sini aku mau bercerita juga sedikit ya, nggak apa-apa lah ya kan. Nah, di sini pas suatu saat hari itu anakku berusia 2 tahun kan. Nah, tapi sekarang dia sudah menginjak usia 4 tahunnya. Dalam bulan 4 ini nanti dia menginjak usia 4 tahun. Nah, waktu dia berusia 2 tahun itu, Mams, dia sempat hilang setengah jam ya teman-teman. Kenapa? Pada saat itu aku lagi di kamar mandi kan, dia aku biarkan bermain sama abang sepupunya di teras rumah. Kebetulan teras rumahku itu nggak ada pintunya, hanya teras gitu aja, belum keluar langsung ke halaman rumah-rumah di kampung lah ya kan, karena aku kan tinggalnya di daerah kampung ya kan, di desa seperti itu. Jadi aku ke kamar mandi. Pas aku di kamar mandi, suaranya itu masih kedengeran ya, bermain sama teman-temannya ataupun kayak abang sepupunya seperti itu. Nah, selang beberapa menit aku keluarlah dari kamar mandi ya kan. Nah, setelah itu anakku itu nggak kelihatan. Jadi ku tanya lah sama abangnya, abang sepupunya inilah ya kan, temannya ya kan. Kemana adiknya? Aku bilang. Jadi satu pun di situ dia ada 4 orang ya. Di dalam 4 orang itu adalah salah satu anakku. Jadi ku tanya ke 3 temannya ini tadi, kemana adiknya? Satu pun gak ada yang tahu. Jadi di situ aku mulai panik lah ya kan. Dan di situ juga aku belum berani mengabari pak suami yang lagi kerja ya. Di situ aku sudah kocar-kacir, sudah mau nangis. Sudah nangis lah, bukan mau nangis lagi. Dan satu kampung sudah mencari anakku, keliling kampung ya kan. Dalam satu desa itu semua udah gempar, udah mencari anakku. Aku pun sudah nggak tahu lagi macam mana, udah kayak orang gila ya lah ya kan. Karena pada saat itu, pada umur 2 tahun, anakku itu kalau dipanggil itu nggak nyaut ya teman-teman. Jadi pada suatu saat itu adalah seorang ibu-ibu yang menampak anakku itu di salah satu rumah kosong yang belum ditempati orangnya. Itu udah siap bangun sih, cuman belum ditempati dan masih banyak tumpukan pasir di dalamnya. Jadi dia menampak anakku itu di situ sendirian di dalam rumah itu. Jadi dipanggil lah aku, "Hei, Mak Faiz, ini anakmu." Jadi bergegaslah aku berlari ya kan, Mams. Jadi ku gendong lah anakku itu ya kan. Kenapa anakku itu bisa ada sendiri di dalam rumah yang belum ditempati pemiliknya, dan satupun teman-temannya nggak ada yang tahu bahwasanya dia itu udah pergi sendirian ke situ. Rumah kosong ini berjarak 4 dari rumah kami ya teman-teman, kelang 4 rumah lah ya kan. Jadi disitulah aku mulai ku peluk lah anakku itu, ku bawa langsung pulang ke rumah ya kan. Langsunglah ku mandikan, ku kasih makan. Nah, mulai dari situ itulah pembelajaran dari aku, bahwasanya aku trauma memberikan ke anakku main-main keluar tanpa pengawasan dari aku ya teman-teman. Dari situlah aku nggak mau lagi mengizinkan anakku main keluar sama temannya sebayanya lah seperti itu, walaupun itu kayak abangnya. Kalau tidak ada aku nggak memberi izin ya. Makanya itu di sini nggak apa-apalah dia aku kasih handphone. Tapi itu pun harus ada batasnya. Nah, di sini juga pengalamanku dan pembelajaran buat orang tua. Kalau anaknya masih di usia 5 tahun ke bawah, masih dalam pengawasan orang tua ya kalau bermain-main keluar sama temannya seperti itu. Karena tahulah ya kan, zaman sekarang banyak penculikan anak seperti itu, yang pastinya orang tua sudah tahulah ya kan kabar viralnya itu. Nah, disitulah pengalaman terpahitku dan makanya tadi aku bilang trauma seperti itu ya Mams.
Dan terkadang pun kalau anakku jenuh di rumah, kadang-kadang ku bawa juga keluar gitu kalau sore hari, tapi aku harus ikut, harus dalam pengawasan aku seperti itu ya Mams, agar anakku tidak terlalu jenuh sekali di rumah gitu. Kadang-kadang aku bawa juga sih keluar, dan terkadang kalau ayahnya udah pulang kerja, kan ayahnya pulang kerja itu malam ya, selepas habis maghrib, dan ayahnya itu mandi, dia pun langsung makan. Setelah itu malamnya kami bawa rawon, pakai Honda keliling-keliling pasar agar dia tidak jenuh pikirannya seperti itu ya Mams. Kami pun orang tua mengerti akan tumbuh kembang anak kami seperti itu ya. Oke, ku akhiri ceritaku tadi ya Mams. Nah, di sini ku lanjut lagi cerita tentang kegiatanku ini ya Mams. Nah, di sini tadi aku lupa mengasih tahu kepada teman-teman bahwasanya aku ini mau masak ikan sungai hasil tangkapan Pak suami ya teman-teman. Nikmatnya lah ikan sungai hasil tangkapan sendiri, dan itu gratis ya, tanpa kita belanja ke pasar membeli ikan memakai uang. Nah, di sini pun langsung aku gercep membuat cabai bumbunya ya. Di sini kalau aku mau menggulai sayur seperti itu ya Mams, cabenya itu dulu ku goreng kering ya agar aromanya itu keluar seperti itu. Nah, setelah kering langsunglah aku masukkan air seperti itu, dan ku tambahkan santan kara ya. Bisa juga memakai perasan kelapa asli. Nah, tapi aku membuat itu ribet ya kan, jadi aku pakai santan kara aja lah ya. Nah, di sini siapa sih para mams yang kalau menggulai sayur itu cabenya itu digoreng dulu, digoreng kering baru ditaruh santannya belakangan seperti itu? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya bahwasanya Mam sudah hadir dalam video ini. Terima kasih. Oke, lanjut. Di sini gulainya pun sudah mendidih ya. Langsung saja aku masukkan potongan ikannya itu tadi ya. Nah, di sini namanya ikan sungai gulai kampung. Di sini aku pun masak sesuai daerahku ya kan, yang tinggal di desa seperti ini Mams. Ini rasanya itu nikmat banget, nikmat kali lah ya kan. Tapi sih ini sesuai selera masing-masing ya kan. Siapa nih Mam yang pak suaminya suka menjala ikan di sungai ataupun memancing di sungai? Kayak seperti suami aku ya, kalau libur kerja, dia kan libur kerja itu di waktu hari Minggu. Nah, di situ disempatkannya lah dia menjala ke sungai, diajaknya lah adik iparnya, adikku lah ya kan, adik kandungku. Nah, disitulah dia langsung bergegas membawa jalannya ke sungai. Nah, inilah hasil tangkapannya di hari Minggu ini, di hari Minggu sebelumnya ya. Nah, kalau ada pak suami teman-teman seperti suami aku ini, katakan hadir di kolom komentar ya teman-teman. Oke deh Mam, sekian sampai sini dulu video aku ini ya. Semoga videoku ini bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman semua agar lebih semangat menjalani kehidupan ini. Jika ada kritik dan saran bisa kali disampaikan ya. Terima kasih, aku pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Inilah penampakan gulai ikan sungai kampungnya ya Mams. Jangan lupa like dan subscribe video ini serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.